Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah, insyaallah sejak pagi ini pengajian yang saya isi berlaku tiap Sabtu kedua, dan yang dibahas itu adalah surat Al-Fat. Jadi kalau beberapa waktu yang lalu kita membahas surat Al-Hujurat dan sudah tamat, maka kita mundur kepada surat Al-Fatah, dan metode pengkajiannya sama, yaitu dengan 7 tak, mulai dari tartibul ayat, kemudian tarjamah, kemudian tarikh, lalu setelah tarikh itu tanasubul ayat, kemudian dilanjutkan dengan tahlil tafsir, dan juga berlanjut kepada takwil ayat dan tatbiq. Dan kita mulai dari ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar wa yutimmu ni'matahu 'alaik wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza. Inna fatahna, sungguh kami telah membuka. Kalau fataha itu menurut bahasa artinya membuka, tapi maksudnya di sini membuka pertolongan, memberikan kemenangan. Kenapa disebut fataha? Menang itu karena dengan kemenangan maka terbuka utamanya lapangan dakwah al-Islam. Inna fatahna laka fatham mubina. Kemudian agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan, yaghfir lakallah, kepadamu, yang tentu saja ketika ayat ini turun kepada Nabi Muhammad atas dosamu yang lalu, maqaddama dan wa yata'akhkhar, dan yang akan datang, serta wa yutimmu ni'matahu, menyempurnakan, wa yutimmu ni'matahu, menyempurnakan nikmatnya atasmu. Kemudian memberikan petunjuk, wa yahdiyaka, pada jalan yang lurus, dan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepadamu, nasran aziza, pertolongan yang cukup banyak, cukup besar. Inna fatahna laka fatham mubina, sungguhnya kami telah
memberikan pertolongan kepadamu, pertolongan yang nyata, fatham mubin. Liyaghfira lakallahu ma taqaddam, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepadamu ma taqaddam, atas apa yang telah lewat, bin dan bika dari dosamu, wa ma ta'akhkhara, dan apa yang bisa terjadi yang akan datang, wa yutimma ni'matahu, dan menyempurnakan nikmatnya alaika atasmu, wa yahdiyaka, dan memberi petunjuk kepadamu, siratal mustaqima, ke jalan yang lurus, wa yansurakallah, dan Allah memberikan pertolongan kepadamu, nasran aziza, pertolongan yang besar, pertolongan yang banyak. Surat Al-Fat ditinjau dari sudut tarikh itu berjumlah 29 ayat. Jadi kalau Al-Hujurat 18, Al-Fat 29. Dan ini merupakan nomor 48. Termasuk Madaniyah surat Al-Fat ini. Karena seluruhnya turun setelah Rasulullah SAW berhijrah. Jadi kriteria Madaniyah adalah setelah Rasul berhijrah. Walaupun turunnya di mana ayat itu. Kalau Rasul sudah berhijrah, maka itu masuk kepada Madaniyah. Dan turun setelah surat Al-Jumu'ah. Karena turun setelah Rasul hijrah, maka disebut Madaniyah, dan setelah surat Al-Jumu'ah. Jadi agak ke sini turunnya itu karena Al-Jumu'ah itu kan ayat Jumatnya ketika Rasul berhijrah. Ayat-ayat yang lainnya setelahnya. Kemudian tarikh berikutnya diriwayatkan dari Zaid bin Aslam dari ayahnya. Jadi Zaid bin Aslamnya itu kan tabi'in ya, yang wafat 136. Dan dia menerima atau meriwayatkan hadis dari ayahnya yang bernama Aslam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yasiru fi ba'di asfarihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bepergian di dalam suatu bepergian. Wa Umar bin Khattab, dan Umar bin Khattab yasiru ma'ahu lailan. Umar bin Khattab pada saat itu ikut bersama Rasul pada suatu malam. Fasalahu, dan dia bertanya an syai'in, tentang sesuatu. Falam yujibhu, Rasul tidak menjawab. Summa sa'alahu falam yujibhu, dia bertanya lagi, tidak menjawab. Summa sa'alahu falam yujibhu, dan tidak menjawab. Faqala Umar, takallatka Barzan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, celaka ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab salah samarat sampai 3 kali. Uladalika la yuhibbuka la yujibuka, tidak menjawab. Qala Umar, fa haraktu ba'iri, maka aku pergi. Aku tuh laqad khasitu ayyakuna nazala, aku khawatir pasti ada ayat turun ini berkaitan dengan saya, sehingga Rasulullah SAW tidak menjawab. Haji itu, maka aku datang menghadap kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan wasallam itu aku memberi salam. Qala, maka Rasul bersabda, laqad unzilat alayya al-lailah surah lahiya ahabbu ilayya mimma tola'tu alaihi samsu summa qara'a inna fatahna laka fathan mubina. Kenapa saya tidak menjawab? Karena pada saat barusan turun ayat yang sangat menggembirakan kepadaku,
dibanding terbit matahari, dan beliau membaca inna fatahna laka fatham mubina. Itu diriwayatkan oleh bin Aslam dari Ibnu Umar. Menurut Ibnu Umar, ayat ini sangat membahagiakan Rasulullah SAW. Karena apa? Karena berita tentang kemenangan. Itu tarikh yang kedua. Tarikh yang ketiga, Anas bin Malik yang wafat 93 Hijriah dan lahir 10 sebelum Hijrah, memberitakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa Hudaybiyah, yaitu pada tahun ke-6 Hijriah. Kan secara singkat peristiwa Hudaybiyah itu Rasul SAW sudah mendapatkan perintah untuk berhaji dan umroh. Maka pada saat itu pergi ke Mekah, sampai di Hudaybiyah dihadang oleh kaum musyrikin, sehingga tidak bisa melanjutkan perjalanan ke Mekah. Padahal itu sudah ihram Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, tapi terhalang. Maka kan wa atimul hajja wal umrata lillah, harus disempurnakan ibadah haji dan umroh itu karena Allah. Nah, bagaimana kalau terhalang tidak bisa? Maka pamas taisaro minal haji wa in usirtum pamas taisaro minal haji, membatalkan ihramnya dan mengganti dengan menyembelih hewan. Dan ini berlaku bagi kita juga. Kalau papanya dari mikot, kita sudah berihram, sudah berniat untuk ihram, ternyata pas mau pergi ke Mekah terhalang oleh sesuatu, maka itu bisa dibatalkan ihramnya dengan menyembelih. Apalagi yang sekarang itu sering terjadi ibu-ibu. Nah, ibu-ibu yang masih muda ya, sudah terbang ke Jeddah, sudah dalam keadaan ihram karena mau langsung ke Mekah. Sampai datang ke Mekah menstruasi nanti saminggu. Makanya di Mekahnya cuma 5 hari. Di Mekahnya cuma 5 hari. Kasih obat penghenti head, teureun-eureun headnya itu bisa terjadi. Bahkan kalau diberi obat berhenti head, maka malah ada wanita atau ibu-ibu itu yang semakin banyak keluar headnya itu, sehingga tidak berhenti. Maka itu bisa menggantinya dengan kurban udhiyah, dengan menyembelih al-hadyu. Jadi tidak usah stres. Pahala urusan Allah sudah jadi. Cuma tidak tawaf, tidak sa'i, balik lagi aja nanti ke Madinah. Itu bisa terjadi. Tapi kan kalau sekarang mah sudah diprogram ya, umrohnya itu. Kesulitannya travel kan di situ. Pas bisa datang ke sini, oh itu betul bisa Pak. Pas sedang diundur saja. Tuh sampai di kotak begitu biasanya travel sekarang. Ya, dipindah-pindah. Dan cukup besar itu biayanya. Jadi sebenarnya kalau di dalam Islam itu ada ajaran yang seperti itu. Dan sekarang itu Mekah untuk umroh tidak menutup setiap saat. Biasanya kalau bulan Syawal tidak boleh ada yang umroh, pergi umroh sampai bulan haji.
baru itu bisa bisa umroh bulan Safar. Jadi Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu tidak bisa 4 bulan dulu mah. Tapi di zaman sekarang, raja sekarang kapanpun bisa umroh. Ya dulu mah kan khawatir banyak umroh yang sengal jepit istilahnya. Perginya umroh itu balik-balik sampai haji. Banyak itu. Kok mau haji nipu juga ya? Saya bertanya-tanya kok haji nipu juga? Itu kan bisanya umroh. Kenapa mau haji? Kan nipu Saudi. Tapi kalau sekarang mah nggak bisa begitu karena elektroniknya sudah canggih. Jadi bisa tertangkap kan. Tapi kalau jamaah umroh Indonesia mah nipu teh biasa. Nipu teh biasa. Aneh saya mah. Kalau saya jadi pembimbing suka ngeritik. Kan sekarang ada aturan. Kalau sholat di lantai dasar, masuk ke lantai dasar, itu hanya berlaku untuk yang umroh. Jadi bagi yang tidak umroh itu harus ke lantai 2. Jadi kalau lurus dari luar itu ke lantai 2, bukan ke lantai dasar itu turun. Tapi pinternya jamaah umroh Indonesia pakai pakaian ihram supaya bisa sholat di lantai dasar. Kan cek saya mah eta teh nipu kan, nipu penjaga pakai pakaian ihram padahal dia bukan ihram. Masa kok ibadah nipu gitu. Dan itu kadang-kadang pembimbing nu cerita sok cenah ari hoyong ka handap mah nganggo pakaian ihram we supaya teu naon bisa masuk. Ya pembimbing suruh nipu. Jadi seharusnya ya ibadahnya benar aja gitu ya. Kalau aturan masjid bagi yang sholat seperti biasa tidak ihram, ya udah ke lantai 2 saja. Itu karena ingin tawaf katanya. Kenapa pakaian ihram? Supaya karena ingin tawaf dekat Ka'bah. Tawaf dekat Ka'bah kan harus yang berpakaian ihram. Jadi itulah salah satu contoh jamaah haji atau jamaah umroh Indonesia Paralinter. Itu menurut saya termasuk korupsi. Menyalahgunakan kan. Jadi kalau aturannya tidak boleh ke lantai dasar kecuali dalam keadaan ihram, ya udah ikuti itu. Tapi mengkolnya dari mana? Ya Hudaybiyah. Jadi Hudaybiyah itu tahun ke-6 Hijriah, Rasul membatalkan ihramnya dan mengadakan perjanjian agar tahun depan bisa dilaksanakan ibadah umroh. Maka pada tahun ke-6-nya kembali ke Madinah dengan mengadakan perjanjian. Nah, inna fatahna laka fatham mubina. Ini berita gembira yang bakal terjadi. Inna fatahna laka fatham mubina. Walaupun sebenarnya ada juga yang berpendapat fatham mubina itu bukan hanya berita gembira, tapi itu juga suatu peristiwa kemenangan. Karena ada perjanjian damai. Dengan perjanjian damai itu kan terbuka dakwah, sehingga tidak terhalang lagi perjanjian damai itu. Dan ketika tahun ke-7 Hijriah, Rasulullah SAW bisa melaksanakan umroh. Dan Rasulullah SAW umrohnya itu di bulan Dzulqa'dah, termasuk tahun ke-6 Hijriah peristiwa Hudaybiyah, juga tahun ke-6
Kemudian tahun berikutnya juga Dzul Qa'dah. Tahun ke-7 Inna fatahna laka fatham mubina, kata Anas bin Malik, itu peristiwa Hudaybiyah. Jadi menurut Anas bin Malik, ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa Hudaybiyah tahun ke-6 Hijriah, yang pada saat itu mau umroh, tapi karena peristiwa serangan dari kaum kafirin, maka dibatalkan dengan mengorbankan hewan. Kaum muslimin saat itu bersedih karena sudah berniat, ya, sudah siap-siap mau tawaf, mau sa'i. Maka turun ayat ini sebagai berita gembira akan kemenangan. Perjanjian itu kemenangan bagi kaum muslimin karena terbuka dakwah. Maka mendatangkan kegembiraan, maka Rasulullah SAW berbahagia dengan inna fatahna laka fatham mubina. Bahkan ditandaskan kegembiraannya itu melebihi dunia dan isinya. Berikutnya tanasub ayat. Tanasub ini berkaitan atau dikaitkan dengan ayat sebelumnya, yaitu surat Muhammad. Diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wala tubtilu a'malakum. Ayat 6 ayat terakhir dari surat Muhammad itu diawali seruan agar tetap taat pada Allah, pada Rasul secara setia, karena atiullah wa atiur Rasul. Berseru supaya taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Kemudian diberitakan bahwa orang kafir, orang yang menghalangi jalan Allah, yaitu yang saddu an sabilillah, kemudian dia mati, maka tidak akan mendapat ampunan. Ya, orang kafir yang mati dalam keadaan kufur, maka tidak akan mendapat ampunan. Oleh karena itu, jangan lemah menghadapi orang kafir, mereka juga nasibnya buruk nanti. Karena muslim itu memiliki derajat tertinggi. Nah, maka ayat pertama surat Al-Fatihah ini memberitakan tentang kemenangan bagi kaum muslimin. Oleh karena itu dalam perjuangan jangan terus-menerus pesimis, harus ada optimis akan kemenangan. Kemudian yang kedua, kehidupan dunia itu hanya merupakan permainan belaka, karena di situ kehidupan dunia itu lahun wala'ib pada ayat sebelumnya. Jika hidup berdasar iman dan takwa, maka bakal mendapatkan pahala. Jadi memang dunia ini masa permainan atau perolokan atau sendagurau, penuh dengan sendagurau, penuh dengan heureuy. Tetapi kalau atas dasar takwa itu sebagai bekal untuk kehidupan akhirat nanti. Maka suatu saat bisa saja di dalam kehidupan dunia itu menghadapi kendala. Tapi karena perjuangan kita bukan hanya urusan dunia saja, tetapi juga urusan akhirat, maka dengan surat Al-Fatihah ini persiapan meraih kemenangan. Dan prinsipnya bagi umat Islam, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu harus lebih baik. Akhirat lebih baik itu bisa hari akhir, hari akhirat lebih baik dari dunia, bisa juga hari berikutnya lebih baik dari awal. Makanya persiapan kehidupan bagi umat Islam itu selalu merencanakan lebih baik. Punya generasi
harus lebih baik. Harus lebih baik dari sebelumnya. Sehingga istilahnya Imam Ghazali itu rajulun sabikun, generasi yang lebih baik itu rajulun sabikun. Jadi ada rajulun kuntiyun, ada rajulun laikun, ada rajulun sabikun. Generasi kunti, keadaanku yang sehari-harinya berita sejarah, berita orang tua, berita nenek moyang, keunggulan. Ada orang yang seperti itu, unggul-unggul keturunan. Ada juga rajulun laik, nurutan orang tuanya. Yang lebih bagus itu adalah rajulun sabik, bersaing melebihi generasi sebelumnya. Nah, bagusnya kita sebagai orang tua itu menjadikan generasi itu lebih baik dibanding generasi sebelumnya. Makanya di sini inna fatahna laka fatham mubina sebagai penanaman optimis, kemenangan bakal terjadi. Kemudian dalam ayat 34 surat Muhammad yang lalu ditegaskan bahwa orang kafir hingga mati tidak akan mendapat ampunan. Sedangkan pada surat Al-Fat ini ditegaskan bahwa Allah memberikan ampunan bagi orang-orang yang beriman yang memohon ampun. Di situ bedanya nasib mukmin dengan nasib kafir. Kalau orang kafir bisa saja senang-senang selama di dunia, bebas karena tidak ada aturan. Aturan juga dibikin sendiri. Ya, orang kafir itu aturannya dibikin sendiri. Undang-undang juga dibikin sendiri sesuai dengan keinginan masing-masing. Tapi kalau kaum muslimin kan ada koridor aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhirat kelak orang kafir terjerumus terhadap siksa dan orang mukmin akan mendapat ampunan. Kaitan yang keempat, dalam kedua surat ini, surat Muhammad dan Al-Fat, itu terdapat persamaan menyebutkan orang mukmin, munafik, kafir. Jadi di dalam surat Muhammad juga bercerita tentang orang kafir, tentang orang munafik, tentang orang mukmin. Dan di surat Al-Fat juga cerita tentang hal. Bedanya kalau di Al-Fat ini lebih ditekankan kepada akhir waktu yang akan datang. Jelaskan pula perbedaan di antara mereka. Bagaimana nasibnya di akhirat kelak. Dalam surat Al-Fat ini ditandaskan bahwa Allah akan menyiksa orang munafik, musyrik, kafir di akhirat kelak. Kaitan yang kelima, pada ayat terakhir surat Muhammad dikemukakan ada orang yang mau berinfak di jalan Allah, ada pula yang kikir ketika diseru untuk berinfak di jalan Allah. Ada yang yamfol, ada juga yang berinfak, yunfik. Bagaimana nasib kedua kelompok yang berbeda tersebut? Nah, dalam surat Al-Fat diterangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mencurahkan ampunan dan rahmat bagi orang mukmin yang rela mengorbankan hartanya, rela mengorbankan kekayaan untuk perjuangan agama Allah. Nah, itulah tanasub ayat ini dengan ayat sebelumnya. Kita lihat sekarang tafsir atau tahlil tafsir kalimat. Inna fatahna laka fatham mubina. Inna, sesungguhnya kami, itu Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menyebut dirinya kadang-kadang dengan domir mutakallim wahdah. Dan kadang-kadang menggunakan domir mutakallim ma'al ghair. Mutakallim wahdah itu sendiri. Seperti ini atau ana.
Jadi kadang-kadang menyebut dirinya satu, diri sendiri, tapi kadang-kadang menggunakan inna. Apa bedanya? Banyak ulama yang menafsirkan menggunakan mutakallim ma'al ghair nahnu itu sebagai bukti keagungan Allah. Sedangkan dirinya sendiri menunjukkan pribadinya. Tapi kalau kita perhatikan redaksi ayat, ya, susunan ayat, biasanya yang menggunakan nahnu, yang menggunakan kami, itu prakteknya Allah melibatkan makhluk. Seperti inna fatahna, tidak inni fatahtu. Inna fatahna, sesungguhnya kami memberikan kemenangan, futuh. Kenapa pakai nahnu? Kami bersama yang lain, karena kemenangan itu melibatkan. Allah memberikan kemenangan itu melibatkan makhluknya. Jadi tidak langsung intervensi gitu. Kemenangan orang mukmin itu harus ada usaha orang mukminnya. Dan itu selalu pakai nahnu. Kalau memberikan kemenangan atau memberikan pertolongan atau menurunkan Quran, ya, menurunkan Quran dan menggunakan malaikat Jibril. Maka inna anzalna fi lailatul qadr, kami menurunkan Quran di malam qadar kami, karena itu melalui malaikat. Dan memberikan pertolongan pun kami, karena menggunakan makhluk. Perang Badar itu dibantu oleh 5.000 malaikat, sehingga Rasulullah SAW menang di dalam berperang. Kenapa 5.000 malaikat? Dan kalau berbicara kekuasaan Allah, nggak usah pakai 5.000 malaikat kan, untuk menghancurkan orang kafir. Cukup satu malaikatnya, malaikat Israil diutus. Itu ketika perang Badar berkecamuk, Allah mengutus saja satu malaikat Israil, cabutkan tuh nyawanya orang kafir. Tapi kok kenapa pakai 5.000 malaikat? Nah, itu sebagai proses usaha manusia. Makanya untuk mendapatkan pertolongan itu harus ada upaya manusia ulah nganalkeun ke daerah kayak ditolong atau memperjuangkan Islam, narima we nggak bisa. Tahun 2024 nanti pemilu presiden, gubernur, wali kota, DPR pusat, DPR provinsi, DPR kota, DPD. Nggak bisa kita mengandalkan udah pertolongan Allah. Nggak bisa hanya mengandalkan pertolongan Allah. Itu harus melibatkan usaha kalau ingin menang. Ya kalau tidak melibatkan usaha, ya kalah lagi nanti. Karena apa? Karena Allah pun menggunakan inna fatahna laka fatham mubin. Kami perkataan fatahna secara bahasa mengandung arti terbuka lebar. Tapi di sini mengandung arti pembukaan, kemenangan. Menurut Ibnu Jauzi yang wafat 597 Hijriah, pengertian fatahan dalam ayat ini mempunyai 4 arti. Jadi kalau Ibnu Jauzi itu mengutip ya kalau Bapak membaca Zadul Masir, ya, kitab karangan Ibnu Jauzi, itu kita bisa mendapatkan informasi berbagai pendapat, baik tarikhnya maupun makna harfiah.
Jadi itu keunggulannya Ibnu Jauzi. Kata Ibnu Jauzi itu minimal 4 arti. Pertama, perjanjian damai Hudaybiyah. Perjanjian damai Hudaybiyah juga merupakan kemenangan. Itu dikemukakan oleh Al-Bara bin Azib yang wafat 72 Hijriah. B. Kemenangan pada Futuh Mekah, yaitu kemerdekaan bagi umat manusia karena terbebas dari cengkraman jahiliyah. Sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah yang wafat 57 Hijriah. Itu kemenangan. C. Kemenangan pada Perang Khaybar, yaitu tahun ke-7 Hijri. Sebagaimana diriwayatkan oleh Mujahid, seorang tabi'in. D. Terlaksananya hukum Islam secara menyeluruh dalam segala aspek kehidupan. Jadi patahna itu menurut Ibnu Jauzi minimal 4 arti. Dari mana 4 arti itu dikemukakan oleh para sahabat? Kalau kata Aisyah, kemenangan yang pertama itu 8 Hijriah, itu Futuh Mekah, bebas. Kaum muslimin dengan Futuh Mekah itu bisa menentukan sendiri nasibnya, dan masyarakat bisa memilih. Futuh Mekah juga kemenangan, seperti dikemukakan juga oleh Anas bin Malik. Dan juga Perang Khaybar yang pada saat itu Abu Hurairah masuk Islam. Jadi disilahkan fathan, yang berarti terbuka luas, karena punya kesempatan seluas-luasnya dalam berdakwah. Pada peristiwa Hudaybiyah itu terjadi perjanjian yang pada saat itu 1.400 jamaah yang pergi dari Madinah untuk berumroh dan membatalkan umrohnya tadi. Dan pada tahun ke-8 itu 10.000 jamaah bisa masuk Mekah dengan secara damai. Karena kan waktu Futuh Mekah tidak berkecamuk perangnya. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Abbas yang lahir 3 sebelum Hijriah, wafat 68. Ketika turun surat Al-Ahqaf 9, itu Yahudi melecehkan Rasul dengan menyatakan bagaimana katanya kita bisa beriman pada orang yang tidak tahu masa depan. Maka tidak lama kemudian turun surat Al-Fatah ini. Dan pada saat itu ayatnya adalah kul ma kuntu bid'an minar rusul wa ma adri ma yaf'al bi. Katakan olehmu, aku ini bukan rasul baru, tapi itu penerus, dan aku tidak tahu apa yang terjadi masa silam, masa akan datang, masa kini, illa mayuha ilayya, kecuali atas dasar wahyu. Kata Yahudi, bagaimana ini bisa terjadi, bisa iman kepada orang yang tidak mengetahui. Maka turunlah yang memberikan kemenangan. Jadi inilah sebagai patah yang jelas. Maka kaum muslimin pada saat itu diperintah untuk bersyukur dengan Futuh Mekah. Karena apa? Dengan Futuh Mekah itu berbondong-bondong masyarakat, termasuk orang yang musuh gerot kepada Rasul. Bahkan Siti Hindun itu istri Abu Sufyan yang mengunyah jantung Hamzah ketika perang Badar. Maka ketika Futuh dia masuk Islam, walaupun malu-malu. Jadi Abu Sufyan terlebih dahulu masuk Islam, istrinya malu-malu. Akhirnya dia juga menyatakan, makanya pada Futuh Mekah itu
wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, masuk Islam tuh berbondong-bondong, rombongan demi rombongan berdatangan kepada Rasul. Maka diperintahkan oleh surat An-Nasr, idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Perintah apabila terjadi kemenangan bersyukur, yaitu dengan tasbih, tahmid dan istighfar. Makanya kata Siti Aisyah, Rasulullah SAW setelah futuh Mekah itu di dalam salatnya sering membaca ruku dan sujudnya subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Di setelah futuh Mekah Rasul itu doa ruku dan sujudnya itu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Subhana itu pasapi, bihamdi karena bihamdi rabbik, wastaghfir allahumma firli. Jadi itu lengkap. Jadi kalau subhana rabbiyal azim ketika ruku, subhana rabbiyal a'la ketika sujud, itu berdasar hadis riwayat Aisyah sebelum futuh Mekah. Jadi kalau setelah futuh Mekah, subhanakallah bihamdik Allahumma firli, doanya. Dan itu menggambarkan tasbih, tahmid dan istighfar. Liyaghfirallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Kalimat ini secara khusus merupakan jaminan kepada Rasul karena pakai laka. Yaghfiru laka Allah ma taqaddam, untuk memberikan ampunan kepadamu. Jadi sebagai jaminan kepada Rasul akan memberikan ampunan, baik yang telah berlalu maupun yang akan datang. Maka dengan Anda bertanya, Ibnu Jarir At-Tabari yang lahir 224 wafat 310 Hijriah, jika ayat ini janji kepada Rasul, maka bagaimana dengan kita sebagai umat? Apakah ada jaminan? Tentu saja bagi umat yang mengikuti jejak Rasul, berjuang menegakkan Islam, maka al-Fat ini berlaku. Al-Qurtubi itu yang wafat 671 mengemukakan tatkala Rasul membaca ayat liyaghfiralakallah ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar, maka sahabat itu menyampaikan kegembiraan, hani'an laka ya Rasulullah, famada lana, alangkah bahagianya engkau ya Rasulullah, bagaimana tentang kita? Maka turun ayat selanjutnya, liyudhidal mu'minin wal mu'minat jannah. Kemudian tatkala Rasul membaca wa yutimma ni'matahu alaihi, maka sahabat bertanya, hani'an laka, sempurna bagimu ya Rasulullah kenikmatan. Maka turunlah wa atmamtu alaikum nikmati, surat Al-Maidah. Kemudian ketika Rasul wayah dia ke sirata mustaqimah, maka di dalam ayat 20 surat ini wayah diakum sirata mustaqimah. Jadi ada diaka kepada Rasul, ada yang diakum. Jadi oleh karena itu berlaku bagi umat juga. Wa yutimma ni'matahu alaihi. Menurut Al-Baghawi yang wafat 516 Hijriah, Allah mengampuni Rasul sebagai nikmat utama, maka disempurnakan dengan futuh Mekah sebagai kesempurnaan nikmat yang tiada terhingga. Menurut Ibnu Jauzi, kesempurnaan nikmat yang diberikan pada Rasul itu ada 4 hal yang pokok. Pertama, dimasukkan ke surga.